Rudal misterius Houthi Yaman diklaim menjadi ancaman serius bagi pesawat siluman F-35 Amerika Serikat. Mengutip Tribun News pada 15 Mei, sistem SAM Houthi yang mobile dan menggunakan sensor inframerah pasif menghadirkan masalah yang rumit, bahkan juga bagi pesawat tempur Amerika Serikat yang dinilai canggih. Mereka nyaris menjatuhkan jet tempur gabungan Amerika Serikat antara F-35 dan beberapa F-16 Viper selama serangan udara musim semi di Yaman. Meski masih dasar, sistem ini diklaim menjadi tantangan unik karena bersifat improvisasi, sulit dideteksi, dan bisa muncul di mana saja. Juga disebut berkemungkinan besar akan mengganggu misi militer Amerika Serikat dalam zona perang Timur Tengah. Pada bulan lalu saja, pertahanan udara Houthi tampaknya telah mendorong peningkatan penggunaan pesawat siluman seperti F-35 Amerika, terutama untuk serangan langsung terhadap target di Yaman, serta amunisi jarak jauh yang mahal dalam beberapa bulan terakhir. Sinyal serangan besar-besaran terjadi antara Hamas versus IDF di jalur Gaza, mengingat juru bicara militer Israel Avichai Adrae telah menyerukan evakuasi massal terhadap warga Palestina. Mengutip Tribun News pada 15 Mei, seruan itu diungkap Adrae di media sosial X pada Rabu 14 Mei 2025. Cuitan Adrae berisi desakan agar warga Palestina segera mengungsi dari kawasan Al-Rimal Gaza. Lokasi itu diklaimnya sebagai lokasi pusat populasi sipil yang berada di dalam area yang digunakan oleh Hamas. Diprediksi pasukan Israel bakal menyerang wilayah itu dengan kekuatan besarnya, menegaskan bahwa pasukan IDF siap untuk memperluas cakupan operasinya sesuai kebutuhan. Perlu diketahui sebelum cuitan Adrae dirilis, sudah muncul peringatan di mana Israel berjanji akan mengintensifkan serangannya termasuk dengan menguasai seluruh Gaza. Israel berdalih langkah itu dimaksudkan untuk menekan Hamas agar menerima perjanjian gencatan senjata berdasarkan persyaratan Israel. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf melontarkan kecaman terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyebutnya sedang berkhayal dan segera buka mata Israel telah menggunakan taktik genosida besar-besaran di Gaza. Mengutip Tasnim pada 15 Mei, hal itu diutarakan oleh Kalibaf dalam pidatonya pada sesi ke-19 PUIC di Indonesia. Kalibaf tegas menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat itu sedang berkhayal, menyarankan agar Trump membuka mata dan melihat kenyataan yang jelas bahwa tempat perlawanan ada di hati rakyat. Ia menggambarkan situasi yang terjadi di Gaza sebagai genosida besar-besaran yang dilakukan oleh rezim Israel. Dilakukan secara sengaja yang menargetkan warga sipil, menghentikan bantuan kemanusiaan, dan menggunakan taktik brutal seperti kelaparan dan pemindahan paksa. Seraya menambahkan bahwa tindakan genosida tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan Amerika, menggambarkan rezim Israel sebagai kekuatan proksi Amerika di kawasan tersebut. Badai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guncang posisi Israel sebagai sekutu terpentingnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut memilih menjadi penonton dan tetap bungkam hingga saat ini. Mengutip Kabarni, pada 15 Mei pemerintah Netanyahu disebut masih mempertahankan keheningan diplomatik hingga minggu ini. Padahal Trump telah mengeluarkan badai pernyataan yang mengguncang asumsi Israel tentang posisinya dengan sekutu terpentingnya Amerika. Keputusan Trump mengabaikan Israel dalam kunjungan ke Timur Tengah dinilai sebagai fokus pada kesepakatan dagang dengan negara Teluk. Ketegangan keduanya pun meningkat akibat negosiasi Amerika Serikat-Iran, penghentian serangan ke Houthi, dan kesepakatan dengan Hamas soal tawanan. Juga saat Trump klaim gencatan senjata dengan Houthi, sirine rudal berbunyi di Israel. Meski ada keretakan, Trump tetap menyebut kunjungannya akan menguntungkan bagi Israel. Di satu sisi, Netanyahu belum berkomentar selain berterima kasih kepada Trump atas pembebasan Alexander. Namun ia dinilai semakin terpinggirkan di tengah dinamika baru Timur Tengah. Tekanan datang dari kelompok garis keras yang ingin perang di Gaza berlanjut, sementara masyarakat makin lelah dengan konflik yang telah berlangsung lebih dari 18 bulan ini. Rudal Houthi Yaman ancam ketangguhan jet siluman F-35 Lightning II Amerika Serikat di zona perang Timur Tengah. Mengutip Tribun News pada 15 Mei, hal itu dilaporkan dalam ulasan situs militer BM beberapa waktu ini.
Dalam ulasan itu tertulis bahwa jet tempur F-35 Amerika Serikat pernah menghadapi ancaman langsung dari pertahanan udara Houthi. Itu terjadi dan terdokumentasi selama operasi pemboman pada 15 Maret 2025. Dengan begitu membuat seorang pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya pun bersuara. Dilansir situs lain militer, Warzone mengonfirmasikan adanya kejadian mengagetkan tersebut. Pentagon menyatakan bahwa rudal-rudal Houthi Yaman cukup dekat sehingga jet F-35 mereka harus bermanuver. Juga memunculkan pertanyaan kritis tentang kerentanan teknologi militer Amerika yang canggih dalam peperangan asimetris. Sehingga peristiwa tersebut yang berlangsung dengan latar belakang operasi militer yang telah mengalami kerugian signifikan menyoroti tantangan yang terus berkembang yang dihadapi oleh Angkatan Udara Amerika di zona perang Timur Tengah. Granat Hamas bunuh unit infanteri Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sementara itu Al-Quds juga meluncurkan salvo roket ke kota-kota dan pemukiman Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 15 Mei, hal itu terlihat dari rilisan video terbaru perlawanan pada Rabu 14 Mei 2025. Rinciannya, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas menerbitkan rekaman yang menunjukkan penyergapan kompleks yang menargetkan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Video itu memperlihatkan pasukan Israel terkena tembakan granat saat mereka bersiap menyerang rumah warga Palestina. Video juga merekam momen saat alat peledak diledakkan terhadap unit infanteri Israel di sebuah jalan di Rafah. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, merilis rekaman pejuangnya yang meluncurkan salvo roket ke kota-kota dan pemukiman Israel sehari setelah mengumumkan serangan. Menurut mereka, serangan itu menargetkan Ashdod, Ashkelon, Sderot, dan permukiman di sekitar wilayah Gaza yang diduduki. Video tersebut memperlihatkan persiapan peluncuran termasuk peluncuran rudal didedikasikan untuk rakyat Yaman yang bebas dan pemberani, dan Nur Al-Bitawi, komandan batalion Jenin yang tewas Jumat lalu di Nablus di tepi barat yang diduduki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.